Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Tujuan utama. Dan maka kita bacalah pada ayat-ayat yang banyak yang menerangkan tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu takwa, takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kamu furqana, pemisah, alat pemisah. Pemisah apa? Pemisah di antara benar yang salah. Artinya bagi orang-orang yang telah memiliki rasa takwa, maka dapat kita lihat dari praktek sehari-hari bahwa mereka itu mampu memilih dan memilah mana yang menjadi perintah, mana yang menjadi larangan. Dengan demikian, ada juga yang kadang-kadang perintah tetapi tidak sesungguhnya kita lakukan, dan ada juga larangan dan sebagainya. Jadi karenanya inilah utama daripada puasa itu sendiri. Selanjutnya adalah takwa itu adalah bekal yang senantiasa akan kita bawa. Fatasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, persiapkanlah bekal. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa atau taat. Maka taat kepada Allah adalah bekal yang paling berharga. Kita sudah sama maklum bahwa dunia ini adalah sangat terbatas. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Kita hidup di dunia ini adalah ka'annahum seperti asyiyatan aw duhaha, sebentar di waktu pagi, sebentar di waktu sore. Kapan penilaian ini? Ketika hari kiamat datang. Kita ketika bertanya sesama kawan, berapa lama kita dulu di dunia? Hanya merasa hanya beberapa menit saja, beberapa jam saja pada pagi dan sore. Kenapa demikian? Karena dahsyatnya hari kiamat sehingga lupa kita semua hal-hal yang sebenarnya lama, sudah ada 70 tahun dan sebagainya. Maka karenanya bagi orang yang ingin mempersiapkan diri, maka akan jelas akan memiliki modal yang paling penting pada hari kiamat. Demikian pula manfaatnya di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di dunia pun Allah memberi lapang dalam segala kegiatan, mudah dan sebagainya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki pun mudah. Maka orang bertakwa ada saja cara Allah menurunkan rezeki kepadanya. Maka karenanya Imam Ghazali dalam sebuah ungkapan, at-taqwa babul zikri, az-zikru babul kashfi, al-kashfu babul fawdil akbari, bahwa takwa adalah pintu kita ingat kepada Allah, dan ketika kita sudah ingat kepada Allah akan terbukalah apa yang kita lakukan, kasyaf, terbuka. Dan selanjutnya yang terakhir, itulah babu fawdil akbari, kemenangan yang gemilang. Tentu saja logikanya bagaimana kemenangan gemilang di dunia kita susah dan sebagainya. Di dunia hanya beberapa jam perasaan, tetapi di akhirat abadan abadin, selama-lamanya. Bukankah selama-lamanya itu sebuah kemenangan yang besar? Apalagi tidak ada perintah lagi salat, tidak ada lagi azan, tidak ini, tidak itu, kecuali kita menerima saja. Bahkan pada saat dikubur sendiri sudah diterangkan kita sebagai pengantin. Jadi biarlah kita sebagai pengantin di dalam kubur, sudah mulai menikmati walaupun tidak ada orang di dalam kubur itu. Jamaah yang berbahagia,
karena pentingnya takwa ini, kita setiap minggu diingatkan untuk ada wasiat takwa. Khatib membaca pesan-pesan takwa. Pesan takwa sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Maka diantaranya ada juga membaca ayat, salah satu rukun. Artinya menerangkan arah daripada takwa itu menurut ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jamaah yang berbahagia, yang kedua, puasa adalah melatih keikhlasan dan kejujuran. Artinya kalau kita sudah mulai puasa, berarti sudah memulai, sudah ada sebuah pendidikan supaya kita jujur, supaya kita ikhlas. Ini mana dipahami? Dipahaminya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal as. Banyak sekali orang yang berpuasa yang dalam puasanya tidak ada apa-apa kecuali lapar dan haus. Kalau lapar dan haus semua orang tahu, anak-anak juga tahu. Jadi apa maknanya? Tidak ada faedah apa-apa. Itu artinya. Jadi orang yang berpuasa ada yang tidak ada apa-apa. Kenapa tidak ada apa-apa? Karena dalam puasanya tidak serius. Dalam puasanya tidak menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam puasanya di samping berpuasa melakukan tugas agama, tetapi juga melakukan hal-hal yang dilarang seperti mencuri, menipu dan sebagainya. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini orang banyak susah. Untuk menyelesaikan susahnya adalah berbuatlah sesuatu yang dilarang oleh agama. Maka karenanya yang kedua, kalau kita sudah benar-benar puasa dengan baik, maka akan lahirlah sebuah harapan, sebuah kejujuran. Walaupun kita ada orang tidak melihat, tetap kita berpuasa. Di rumah, di mana saja tetap berpuasa, kecuali orang-orang yang memang tidak ada nilai takwa yang pertama tadi. Maka bahkan pada bulan puasa mencari rezeki secara halal, secara haram. Bagaimana mencari rezeki? Menjual barang-barang sejak dari pagi, supaya bisa dimakan oleh orang-orang yang tidak berpuasa, dan nilainya barangkali lebih tinggi dan sebagainya. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan ini, tentunya puasa yang akan kita lakukan beberapa hari yang akan datang, marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Menjaga puasa dengan sebaik-baiknya banyak sekali faedah, yang nanti mungkin pada minggu yang akan datang sekali lagi hubungannya dengan faedah di dunia. Kalau di akhirat dan juga dilakukan di dunia ini, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Barang siapa berpuasa mangkama, dalam hadis lain mendirikan, menghidupkan Ramadan, maka orang itu diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Betapa besar pahala yang akan diberikan. Kata kuncinya adalah puasa yang benar. Maka karenanya bukan saja kita lapar, tetapi kita benar-benar imsak, menahan diri dari hal-hal yang dapat merugikan nilai bulan puasa ini. Inilah tujuan syariat. Allah mewajibkan bulan puasa, Allah seperti menguji, mendidik. Maka disebut dalam kitab namanya Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi kitab yang dikarang oleh ulama terkenal dan sekarang cukup maju kitab itu, yang di sana diterangkan bahawa bulan puasa itu ada syahrul khulqiyah, yaitu bulan pendidikan. Artinya bulan mendidik manusia, bulan Allah melatih manusia supaya dekat dengannya, bulan yang dapat menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya.
Kemudian yang ketiga, ini kami terangkan hal-hal yang sangat penting saja. Ini banyak, ini kitab ini berapa halaman ini yang menerangkan tentang hikmah puasa itu. Yang ketiga adalah syukur. Berpuasa akan melahirkan rasa syukur. Syukur apa artinya? Dengan kita berserius bulan puasa, malam kita bangun sahur, dulunya tidur saja, tapi hari-hari ini kita malam sudah cepat bangunnya. Yang kedua juga mengqiyamul lail, mendirikan malam, salat tarawih. Salat tarawih ada yang 8, bahkan ada yang 20. Maka di Aceh lebih banyak yang 20. Ini bahkan di Arab sendiri, Mekah sendiri dilakukan, di Madinah adalah 20 rakaat. Betapa banyak rakaat-rakaatnya. Semuanya dilakukan adalah karena bersyukur kepada Allah. Kita sudah diberi umur, diberi rezeki, diberi kehidupan, maka karenanya bulan puasa ini jadikanlah bulan ibadat. Ini disebut dengan bulan ibadat. 11 bulan kita dalam berbagai bidang, tapi bulan ini meskipun juga dalam berbagai bidang kita kerjakan, tapi sadar bahwa dalam bulan ini akan memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Dan kalau ini kita baca lebih-lebih dalam kitab Durratun Nasihin itu diterangkan luar biasa pahala-pahalanya. Tapi karena dalam Durratun Nasihin itu banyak hadis yang dianggap dhaif, apalagi ada yang di dalam Durratun Nasihin itu disebutkan salat tarawih itu kalau kita lakukan dalam beberapa bulan saja seperti sudah naik haji. Itu karena ada hadis-hadis yang dianggap palsu. Jamaah yang berbahagia, syukur adalah salah satu ciri-ciri hamba Allah yang taat. Karena hamba Allah yang taat senantiasa menjaga apa yang menyebabkan Allah senang kepada kita, menjaga apa yang Allah benci kepada kita. Karenanya dimulailah dengan melakukan kegiatan-kegiatan ibadat. Dan setiap kegiatan ibadat itu juga ada tantangannya. Maka tantangan itu dihadapi satu demi satu dalam rangka mewujudkan rasa syukur. Jamaah yang berbahagia, inilah yang salah, yang keliru diterjemahkan oleh banyak orang. Syukur itu adalah terima kasih. Seperti kita bersyukur pada orang tua, orang kawan-kawan yang telah membantu, terima kasih. Itu bukan itu hakikat syukur dalam pandangan agama. Artinya syukur yang sebenarnya adalah tasarrufu ni'amillahi ila ma wudi'alah, menggunakan nikmat-nikmat Allah itu pada yang diletakkan, yang diperintah. Jadi dengan demikian kita paling bersyukur adalah selalu menggunakan apa yang kita hadapi itu kepada ketentuan Allah, berupa nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat ilmu dan sebagainya digunakan kepada tempatnya. Maka itulah yang disebut dengan syukur. Maka orang yang tidak bersyukur adalah orang diberi harta, tapi hartanya tidak pernah dimanfaatkan pada tempat yang benar. Diberi ilmu, ilmu juga tidak ada berfaedah. Kadang-kadang menyusahkan orang, kadang karena kita tidak belajar dengan serius, dan macam-macam lain. Yang ini bisa kita baca di dalam uraian-uraian lebih lanjut tentang bagaimana perintah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyatakan, mangkana lahu malun fasaddaq bimalihi. Orang yang diberi harta bersedekahlah
bersedekahlah dengan hartanya. Orang yang diberi ilmu bersedekahlah melalui ilmunya, mengajar dan sebagainya. Dan mangkanalau kuwatun, barang siapa diberi kekuatan, kekuasaan misalnya, maka kekuasaan itu digunakan kepada apa yang bermanfaat, baik agama, demikian pula kepentingan masyarakat. Karenanya jamaah yang berbahagia, salah satu makna syukur bukan berarti terima kasih, mengucapkan terima kasih, tetapi makna syukur itu pada hakikatnya memperlihatkan apa yang kita miliki. Maka disebutkan dalam hadis, saya tidak baca panjang hadisnya, intinya saja at-tahaddusu bi ni'matin syukurun, memperlihatkan nikmat Allah sesuai dengan fungsi nikmat itu, itulah syukur. Kalau orang diberi ilmu, maka ilmu itu tidak sia-sia. Dia suka mengajar, suka memberi ceramah dan sebagainya, suka mengajak orang untuk kebaikan. Diberi harta juga, lebih-lebih dalam bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan, jamaah yang berbahagia, kami menyebut bulan Ramadan itu bulan sedekah dan bulan amal. Kenapa bulan sedekah? Karena pahalanya besar sekali. Maka ada orang, saya bersedekah saja dalam bulan Ramadan ini, mempersiapkan diri untuk banyak bersedekah. Maka kami lihat salah satu di antaranya, kami juga sangat bersyukur kepada Allah ketika diumumkan ini kebutuhan-kebutuhan di masjid ini itu, ada yang tampung semuanya. Walaupun ada yang tidak seluruhnya. Ini tandanya adalah panggilan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting jamaah yang berbahagia, syukur ini jangan dianggap enteng. Kenapa? Karena orang bersyukur tidak pernah rugi. Orang yang memberi harta dianggap sudah berkurang, tidak. Maka Sayyidina Ali menyatakan bahwa orang yang mengeluarkan harta, maka harta itu, Imam Syafi'i menyatakan orang yang bersedekah, bersyukur dengan nikmat harta, ia berarti akan menunggu nikmat lain yang akan datang segera. Dengan demikian tidak pernah orang yang bersedekah rugi. Ini intinya, tidak pernah rugi. Walaupun perasaan sudah berkurang dari dompet kita karena sudah kita keluarkan, tetapi pada hakikatnya Allah akan menambah lebih besar lagi. Bahkan ada yang menyatakan sampai 70berkurang orang yang bersedekah, kecuali zadaru ditambah apa yang telah dikeluarkan. Memang ini karena malah ini bukan masalah pembahasan khusus, maka disimpulkan saja makna daripada kewajiban puasa itu adalah untuk melahirkan syukur. Bagaimana logikanya? Orang yang tidak bersyukur tidak menyambut Ramadan ini dengan serius, tidak akan menyambutnya. Disambut saja sebagai adat. Orang lain puasa, kita puasa, bahkan tidak salat. Ini yang aneh lagi. Ada orang yang berpuasa, ya, tapi salatnya tidak. Dengan demikian puasanya tidak ada arti. La hadza liman taraka salah. Tidak ada andil apa-apa kalau orang itu sudah meninggalkan salat. Itu kata Sayyidina Umar. Maka dengan demikian bagi orang yang belum salat, mulailah puasa ini salat. Saya adalah ingin bersyukur kepada Allah
ingin beribadat sesuai dengan perintah Allah, maka kita bertaubatlah. At-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak pernah berdosa. Jamaah yang berbahagia, yang ada berapa menit lagi? Yang keempat, ini kitab ini banyak sehingga kita simpulkan sedikit saja. Yang keempat adalah untuk melatih kepedulian. Sering orang dalam kehidupan ini hidupnya sendiri-sendiri, tidak peduli kepada yang lain. Tetapi puasa ini adalah melatih kepedulian dan kebersamaan. Puasanya tidak boleh lebih cepat dari orang lain, tetap pada waktu sahur yang sama dengan beduk, dengan sirenenya yang telah dibunyikan, dan juga berbuka. Bahkan berbuka cepat lebih bagus. Mana berbuka cepat bukan sebelum waktu, tetapi berbuka ketika waktunya sudah ada, tidak ditunda-tunda lagi. Dari karenanya dalam kesempatan ini saya ingat apa yang diungkapkan oleh B.J. Habibie dulu, karena ada pernah hubungan dengan pendidikan beliau insan cendekia, dan beliau juga menggalang beberapa puluh pesantren di Indonesia. Maka di sana kami diberitahukan bahwa oleh stafnya bahwa Habibie tidak makan bersama-sama. Kata orang, ini apalagi hari ini, hari Kamis, hari Senin, hari putih dan sebagainya. Beliau itu berpuasa setiap bulan 12 hari. Intinya apa? Ada orang yang bertanya, kenapa tidak capek dan sebagainya? Maka dijawab, sebenarnya saya memperoleh ilmu, yang ilmu itu saya miliki sekarang adalah karena saya menjaga puasa. Jadi puasa juga bisa melatih seseorang untuk cerdas. Ini yang disampaikan oleh Habibie. Dan yang terakhir, jamaah yang berbahagia, adalah puasa kita ini dari segi duniawi nanti bisa dilanjut lagi pada yang akan datang sekali lagi sebelum puasa, yaitu untuk mewujudkan kesehatan, untuk terpelihara kesehatan, untuk menjaga kesehatan. Jadi puasa walaupun lapar itu akan sehat. Maka rumus puasa di dalam kitab ini ditulis bahwa salah satu di antaranya adalah puasa membatasi makanan. Sumber penyakit adalah dari banyak makan. Karena banyak makan, maka banyaklah tugas-tugas yang dilakukan oleh maidah kita. Wala yaksuru minat ta'ami illa lianna zalika yuhaddisu limahdatid da'. Karena semakin banyak makan, maka semakin makanan-makanan dalam perut itu melahirkan penyakit. Al-ma'iddatu betudda wal hamiyah ra'sud dawa wa atakulla badanin ma'uyu'idu. Maka karenanya ma'idah kita ini perlu dijaga. Dan sangat logislah, karena setahun kita makan tidak pernah berhenti, maka tugas maidah kita ini tidak pernah berhenti juga. Tapi kalau kita sekali berpuasa, maka apalagi Senin Kamis, itu Senin Kamis bisa menjadi terapi bagi kesehatan orang-orang yang darah manis. Jadi caranya adalah berpuasa saja Senin Kamis. Ini sebagai contoh, kami sudah melihat bahwa puasa itu adalah terapi kesehatan, sehingga darah kita stabil. Jadi ini kita bisa lihat sendiri
bila kita mencoba melihat hasil daripada puasa itu hubungan dengan darah dan dengan yang lainnya. Nanti kita akan uraikan lebih lanjut, apalagi kepentingan di dunia, dan nanti cenderung kita bahas hikmah puasa atau maqasidus syar'iyah fi syariatis shaum, syariat Islam, tujuan syariat Islam dalam kewajiban berpuasa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.